sakit lambung, minum madu lambung Mubarok. Ini apa namanya? Ular. Ular. Di ular mulu. Antum duduk di situ. Gimana? Antum di sini ngajar tahfidz. Iya. Dulu sebelumnya? Dulu sebelumnya pernah di dulu kenanya di tarekat sih. Pernah ikut tarekat di Oh. 3 bulan. Itu pernah belajar tarekat 3 bulan. Iya, habis itu kan sempat di ruqyah. Terus ya alhamdulillah ada perubahan gitu. Ada perubahan nih. Nah ini keluarnya kalau taruh gagal terus kayaknya gitu. Antum belum nikah? Lama nikahnya Belum. nikah. Usia berapa sekarang? 20. 20 muda. Oh 20, kirain Masya Allah. Kirain udah tua. Enggak sih tua kan? Jujur aja saya, jujur aja. Siapa yang ketemu nggak ada yang percaya udah 20, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang di jalan saat. Memanggil om. Lebih muda Ustadz Afif. Kata orang itu Nah gini untuk kita ini ya coba ini ya untuk mengecek ada gangguan jin di badan, cek kayak gini ya. Antum kaki selonjor. Nah kata Nabi Sallam dalam Sahih Bukhari, inna syaiton yajri majal dam. Syaitan lari aliran darah. Kalau di kaki, nah antum sini. Kalau di kaki sini titiknya. Nah, bedanya antara medis dan non medis. Kalau medis biasanya sakitnya masih bisa ditahan, ketika ditekan. Tapi kalau non medis biasanya nggak bisa ditahan. Nah cek ya di kaki apakah ada gangguan atau enggak. Au. Ini Sakit. sering kesemutan nggak kalau duduk? itu saya. Kalau duduk lama. Kalau duduk lama, pernah kram nggak waktu tidur? Pernah. Tapi jarang sih. Dulu sering. Mungkin ini kena tapi masih ada kesisa. Oh gitu. Nah, Bukan yang dia ngelemparin gelas. ini kepalanya. Kepalanya sering bisa migrain, bisa pusing, bisa nggak fokus, bisa salah satunya kemungkinan ada. Ada nggak? Migrain. Atau salah satunya aja. Pokoknya kepala nggak nyaman gitu. Ada nggak? Kepala nggak nyaman ada. Ada. Nah, cek lagi di daerah sini. Alhamdulillah sih nggak terlalu malas, nggak terlalu gampang marah, nggak tahu nih. Nah, sekarang di daerah, makanya. Enggak sakit sama sekali. Alhamdulillah nggak terlalu. Nah, cek kejantanannya misalnya. Masya Allah. Belum teruji itu saat. Ini? Aduh sakit. Oh iya. Antum habis pipis, buang air kecil, terkadang agak kesisa nggak? Dulu ya? Berarti dulu. Ada beberapa gitu. Belum tuntas. Tangan. Relax. Ini masih di lambungnya. Efeknya biasanya habis wudhu terkadang pingin buang angin. Ada nggak terasa lagi sholat terkadang pingin buang angin? Ya kadang. Ya? Pengen makan banyak mulu gitu ya, termasuk gak? Iya. Iya. Salah satu tuh makan banyak cepat lapar. Makan banyak cepat lapar. Atau makan sedikit cepat kenyang. Makan Dia nggak kenyang saat. kenyang sih, cuma kalau udah kenyang nyesel gitu, kok makan banyak ya, jadi nggak bisa sholat malam gitu kan. Coba hadap sana. Mundur lagi. Biar nggak garing. Relax. Habis ini serem nih nggak garing. Alhamdulillah sih masih jantan, nggak ada hal yang bikin hasratnya nurun. Jantan ya, masya Allah. Hasratnya ada, cuman nggak ada pelampiasannya. Nggak, ini ada berapa gangguan masih ada sih, belum tuntas. Terasa nggak sekali-sekali agak rasa malas. Walaupun memang rajin, tetapi sekali-sekali kayak malas, mager. Justru saya kalau malas baca Quran pengennya gitu.
Ya kan berarti Jadi terbiasa males Maaf, antum dulu kegiatan ikut tidur gitu. Oh iya tuh. Torekatnya itu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Apa aja yang antum lafadzkan pada saat itu? Untuk mendapatkan Itu ini. amalannya dulu kan Amalan apa coba? setiap malam tuh habis isya Salawat. kita yasinan dulu. Baca yasin. Yasin. Habis itu lampu dimatiin terus ada yang mimpin gitu ustadznya gitu. Tapi dari Turki, orang Turki asli. Oh, torekat. Tarekat Naqsabandiyah, Mas. Orang Turki mimpin baca-baca ini wiridnya gitu. Habis itu kita dengerin, mata ditutup sambil duduk yang iftirash gitu kan. Sekitar berapa lama? Udah sampai kelar. Habis itu kita ngucap amin gitu kan, gitu doang. Itu hampir seminggu 3 kali. Kalau setiap subuh, sebelum subuh itu sholat tahajud. Habis sholat tahajud ada namanya ya wiridnya itu 500. Apa itu? 100. Enggak, lafadz wiridnya apa? Ya ini 100 subhanallah, 100 alhamdulillah, 100 Allahu Akbar. Kemudian 100 la ilaha illallah. Kemudian selawat terus. Selawat apa? Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali. 100 kali, ya. Itu menjumlahkan seperti itu. Lafadznya benar tadi. Nah, tapi namanya bidah idhofiyah itu kan bidah idhofiyah. Karena dilakukan pada waktu tertentu, jumlah tertentu kan butuh dalil. Nah, justru itu mengundang dia. Mengundang jin. Justru mengundang jin. Antum sering nggak merasakan ketika hadir di suatu tempat kejadian apa, kau merasa kayak pernah saya tahu sebelumnya? Sering, Pak. Oh, sering. Bahkan di sini pun begitu. Nah, kok saya kayak pernah. Saya pernah di sini, pernah ada kejadian yang saya ingat. Di sini. Nah, kedua pernah nggak suasana ruangan pokoknya nyaman, ini nggak nyaman, terasa. Ya, ini khodamnya masih banyak. Khodam dari wirid itu. Hasil daripada ikut torekat itu, maka akan mendatangkan khodam. Khodam itu yang tinggal di bulan ini antum. Iya, pastinya kalau ke suatu daerah misalkan daerah itu kurang ini, anak bisa ngerasain langsung gitu. respon. Nah, antum andai kan satu langkah antum bisa jadi paranormal. Ya Allah. Bisa ngobatin orang. Tapi saya sebelum itu kan disuruh keluar sama orang tua. Sebelum itu saya hampir dapat yang ininya. Makom yang tertinggi gitu. Makom yang lumayan. antum udah dianggap ini loh, dianggap masuk golongan mereka gitu. Iya. Mursyid ya kayak mursyid. Gitulah. Sebentar lagi antum jadi mursyid. Kalau jadi mursyid bisa ngobatin orang. Dan amalannya gitu, gini, ngelihat foto Syekh Sulaiman Himitunahan namanya. Itu namanya Ya, terus bayangin habis itu udah dilihat di merem sambil bayangin fotonya terus nyebut Allah. Ya. Tapi anak pas sampai situ udah nggak percaya, maksudnya masa kok itu wasilah. Wasilah karena Syekh itu kan orang yang dekat dengan Allah. Untuk bisa dekat dengan Allah itu harus wasilah guru. Nggak sama dengan tarekat Naqsabandiyah itu. Iya itu. Nah, tarekat Naqsabandiyah adalah tarekat yang pakai wasilah ayah guru. Nah, karena tidak mungkin kita langsung kepada Allah, nggak kuat. Ya, maka harus lewat begitu. ayah guru. Fotonya nggak bisa diganti foto akhwat gitu. Nah, jadi antum masih khodam itu amalan-amalan bid'ah itu bisa menantangkan khodam. Jadi antum coba pejam mata sekarang, bayangin di pundaknya. Ya Allah, tampakkan khodam. Cak tuh bayangin. Konsentrasi tapi jangan dengan musik itu. Gimana? Kalau antum konsentrasi gini, antum kerasa di pundaknya. Ada nggak harimau atau macan atau guru antum itu? Beberapa hari terakhir mimpi macan terus ya. Coba konsentrasi. Ada bayangan nggak? Selintas kayak bayangan macan atau harimau? Saya ngeliat ke mata saya ke kiri gitu. Terus konsentrasi. Lihat ke sini. Hah? Belok ini apa gimana? Gelap nggak ada apa? Antum konsentrasi, bayangin. Nanti kontak antum.
Bayang di pundaknya. Biasanya khodam gini di sekitar pundak, kepala gitu. Anda kerasa nggak? Rasa gimana? Kebayang atau kerasa? Tiba-tiba kebayang selintas tadi. Belum. Soalnya nggak konsentrasi di Nah gitu. Harus akan bunyi konsentrasi suara. gitu. Ya, di sini biasanya. Khodam, ayo muncul. Terasa nggak enak ya? Coba. Coba muncul. Allah Rabbana syah. Keluar. Keluar dia. Batuk, mau batuk. Iya, dia keluar. Tapi ini yang seperti ini dia nggak bisa diruqyah dia. Ruqyah lu meruqyah sekilas, tapi dia muncul lagi. Nah, caranya antum harus akad kontrak selama ini harus dibatalkan gitu. Dulu pernah dibatalkan. Tapi masih. Seringnya sih menurut saya sih ini apa namanya? Ada jin, kalau kata Ustaz Afif kan saya sering mimpi ular gitu, Pak. Jadi kayak ada yang suka gitu. Bisa. Masalahnya antum Soalnya yang saya ngeliat di itu perempuan, enggak bentuk anak. pertanyaannya perempuan. antum sering mimpi hubungan nggak? Iya. Nah, berarti ada jin cantik yang suka sama antum. Alhamdulillah. Di Jadi ada cerita juga si Agus ini pernah dia di Lawang Batu, ada di atas di puncak Manik itu ada Lawang Batu gua itu jauh, itu tembusannya kemana-mana. Dia mau pesugihan, mau nyugi, itu suruh nikah sama anaknya leluhur di sini. Itu apa kuncennya ada berbentuk macan. Itu dia cuman masukin tangan ke batu adanya di pura. Itu khusus orang Hindu semua yang bisa masuk ke situ. Nah, itu wujud itu ular. Perempuannya itu berwujud ular. Mungkin yang ngantuk. Sebenarnya saya sendiri pun banyak jin-jin dari Laut Selatan itu para gadis-gadis cantik itu mau dinikahin poligami sama saya nih. Ustadz mau nggak jadi istri sekian Pak Ustadz katanya. Kebanyakan saya nolak, namanya Aminah. Datangnya namanya di mimpi. lewat istri itu ini ngoceh-ngoceh gitu. Nah, ini antum salah satu adalah ada jin cewek itu dari kalangan ular yang suka sama antum. Tapi akhir-akhir ini udah enggak. Karena tadi pagi ya. Semalam itu mimpi perempuan kan. Habis itu dia bilang, saya udah gak mau lagi sama kamu gitu. Iya, dia sudah mau. Terus Ana rasa enakan gitu. Iya, artinya dia itu pingin dekat sama antum, pingin nikah sama antum. Untuk apa? Untuk menikmati tadi, nikmati itu antum. Jadi hasrat ke orang itu kurang. Andai kan untuk menikah agak susah, suka sama cewek. Terkadang rasa hasrat skill ada, tapi terkadang dimatikan. Nah, sehingga antum dimatikan karena merasa antum itu milik dia. Tapi karena antum, karena antum artinya nggak mau dan nolak dan selama ini ngaji terus, dia kepanasan nggak kuat, maka dia pamitan. Walaupun mungkin ada yang lain juga. Nah, coba. Ya Allah, semuanya jin cewek lepas, naik. Allahumma rabbanas. Muntahkan semuanya. Muntahkan terus. Akhrajul. Itu mau keluar. Keluar dah. Nah, itu udah mau keluar. Kan nggak diruqyah cuma ngambil ngeset. Tisu. Keluar baik. Semua jin cewek, jin cantik keluar semua ya. Jangan suka sama Ustaz siapa nih? Ustaz Rofi, ayo. Lepas, keluar baik-baik. Ustaz Rofi nggak suka kalian. Nah, keluar semua, lepas. Keluar semua. Nah, ini kan nggak ada, cuma ngasih tahu baik-baik aja. Terus, ayo, Ustaz Rofi pingin normal, pingin menikahi wanita di kalangan manusia saja. Keluar baik. Pengen sama Tisu. Pak Joko dia. Nah, Habis.
atas ntar. Masih ada di daerah sini biasanya, Selangkangan antum. Di situ biasanya tinggal. Nah, efeknya nanti kalau antum menikah, terkadang ketika antum berjihad, nah itu powernya terkadang kurang. Kedua, ketika jihad itu biasanya cepat menyerah. Cepat menyerah, paham cepat menyerah. Nanti akan tahu lah nanti di kemudian hari. Coba antum tegang coba sekarang. Pegang sini selangkangan. Dekat kemaluan antum. Sini. Bilang, "Ya Abdullah ukhruj," bilang, "Keluar." Tarik atas, naik. Ayo naik, ukhruj ya Abdullah. Keluar semua, naik. Biasanya di sini dia. Muntahkan semua, lepas. Nah, dia. Allahumma rabban nas adhibil ba's. Nah, terus muntahkan terus. Nah, dia tahu di situ dia. Keluar semua. Mau dikeluarin sekalian nggak semuanya? Kasihan antum terus. Terus. Keluar semua ya Allah. Udah. Boleh minta tolong air putih ya. Antum kan sekarang kan nggak minta diruqyah. Ana yang inisiatif antum ruqyah antum. Mau? Sekalian mau dikeluarin semua nggak? Mau lah, Ustaz. Nggak enak kalau bersahabat dengan jin. Iya. Apalagi menikah sama jin nggak enak. Sakit lambung. Minum madu lambung Mubarok.